Mari kita buka Alkitab kita. Oke. Ya, karena sekarang lebih keren lagi, Alkitab sudah bisa dikantongi. Ya. Nah, dengan Android sudah lebih simpel hadiah, ya, bisa dibawa-bawa kemana-mana setiap saat, setiap waktu, yang bahkan ketika tidur beristirahat di samping bantal kita sudah kita letakkan di situ. Nah, kalau yang sedikit bangun baca firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, siapa? Yesus Kristus, ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di sini Tuhan Yesus menyinggung tentang agama. Dia menekankan kepada kita di sini, kita harus lebih semangat lagi dalam beragama. Kita harus lebih baik lagi dalam beragama. Kita harus lebih tepat lagi di dalam beragama. Terlebih kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang disebut orang Kristen. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar beragama, tetapi penyembah kepada Tuhan, Tuhan yang hidup. Jadi kita harus lebih baik, lebih benar. Mengapa diajarkan ini, saudaraku yang kasih? Ya, karena sekarang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tidak melakukan apa yang diajarkan agama yang sebenarnya. Ya. Sama seperti yang kita lihat pada saat ini, banyak agama, termasuk dalam golongan kekristenan, banyak merek gereja. Ya. Tetapi saudara yang kekasih, sepertinya isi pengajaran sudah mulai kabur. Kaburnya di mana? Ya. Tidak terlalu menekankan tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang agama nampaknya hanya formalitas. Formalitas. Hari Minggu karena kebiasaan orang Kristen masuk di rumah ibadah, walaupun tidak memahami, walaupun tidak mengerti. Itu sebabnya saudara, banyak kita lihat di luar sana praktek kehidupan orang yang beragama, termasuk yang tergolong orang Kristen, banyak melakukan hal-hal yang tidak tepat dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ketika mereka mendengar hal ini, terus mereka mengomentari dan mengatakan, gereja itu sok suci, gereja itu sok benar. Memang kita sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan hal ini seperti orang yang makan buah malakama. Tahu makan buah malakama? Ini peribahasa, saudara. Ya. Serba susah. Itu artinya diajarkan susah. Kalau dia diajarkan semakin menjadi-jadi. Tahukah saudara, siapa yang melakukan hal-hal yang buruk di luar sana, seperti pencurian misalnya? Kebanyakan orang yang tergolong beragama, kan begitu ya, yang melakukan keributan. Mereka tidak mengerti tatanan kehidupan sebagai orang yang beragama. Padahal sebenarnya agama itu adalah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, agama itu apa? Tahu? Supaya tidak kacau, tidak ada keributan. Jadi itulah intinya agama di tengah-tengah masyarakat. Kenapa dibentuk agama? Supaya tidak terjadi kekacauan. Semua manusia mengerti bagaimana menata kehidupan. Lebih daripada itu, kalau arti rohaninya adalah
agama sebagai sarana untuk cinta kasih kepada, supaya dia mengenal, mencintai, mengasihi Tuhan. Itu yang pertama dan terutama. Dan kemudian untuk memiliki pengajaran untuk cara bagaimana mencintai sesama manusia, sama seperti diri sendiri, tidak sesuka-sukanya. Nah, sepertinya saat ini saudara, agama hanya mengenal popularitas. Bahkan pengurus-pengurus agama juga nampak-nampaknya hanya mau menegakkan kekuasaan. Oh, saya ini, agama saya lebih keren daripada yang lain. Ya, kami lebih banyak jumlahnya. Tetapi banyak jumlahnya kita lihat saja. Karena kita tidak tahu hasil pertumbuhan kita kalau kita bukan berdiri di atas lutut sendiri. Haleluya. Kalau kita tidak berani berkorban untuk membangun gereja kita sendiri, siapa lagi? Kalau orang lain berarti mereka lebih beriman daripada kita. Kan begitu ya? Berarti lebih mengasihi Tuhan lebih daripada kita. Seharusnya nggak seperti itu. Kita lebih mengasihi Tuhan kita lebih mengasihi pelayanan kita layak lebih serius untuk membantu pelaksanaan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi itu yang diwariskan. Kalau keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat, daripada orang Farisi, kamu tidak akan mau masuk ke dalam kerajaan. Masuk ke sorga hanya tinggal mimpi, tinggal kerinduan. Kan ini bukan saya mengatakannya, Tuhan Yesus sendiri. Kalau keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mendingan orang ahli Taurat dan orang Farisi, mereka setia saudara, beribadah, bersepuluhan. Hanya saja saudara kasih, mereka lebih mementingkan keinginan duniawi daripada keinginan Tuhan. Disitulah disinggung oleh Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Jadi kita harus lebih. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen. Ini yang pertama saudara. Yang perlu saya tekankan, posisi kita sebagai orang Kristen harus kita tunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Kalau tidak saudara yang kasih, ini tadi kita tidak akan mendapat masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin ada yang marah saudara mendengar ini, tetapi ini, apa kita mau ke surga? Ada yang bisa mempertahankan dunia ini? Ada yang bisa bertahan terus di dunia ini? Berarti pasti akan beralih dari dunia ini. Sebagai setiap orang merindukan dan menginginkan masuk surga, tetapi Tuhan berkata, keagamaan kita jangan salah. Haleluya. Keagamaan kita jangan salah. Jangan kompromi. Jangan takutlah. Kalau takut untuk menyampaikan firman Tuhan, menegur yang salah, bagaimana bisa kita mengikuti panggilan Tuhan? Kalau orang yang dipanggil Tuhan itu, apa kata orang-orang kepada Nabi Amos? Hei, engkau peternak, engkau petani, pulanglah ke daerahmu. Pekerjaanmu petani, mengutik buah ara, itu untuk menghidupkan keluargamu. Pulang, bukan tempat di sini untuk berbuat. Itu Nabi Amos, kata masyarakat, kata tokoh-tokoh masyarakat. Apa kata Amos? Aku ini hanya menyampaikan firman Tuhan. Aku hanya disuruh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah firman Tuhan, kata firman Alkitab. Jadi ini perlu. Ada itu kapal yang pernah dibawanya waktu perang itu, saudara, kapal perang. Saya naik ke atas, dipotek. Wah, nanti mantap ini.
Nah, mantap ini, saya pikir ini nanti saya pajanglah di dinding pikir saya. Cuci, udah. Kemudian kami ke taman impian, taman mini. Wah, jalan-jalan ke atas, macam-macam melihat-lihat itu pakaian-pakaian pahlawan-pahlawan perang. Kita mengikuti di bawah itu, saudara kasih sudah dipajang di situ. Nah, luar biasa. Udah selesai. Udah sampai ke 30. Padahal film yang kami beli tadi hanya 24. Berputar terus. Lalu, masih banyak. Apa yang kamu beli tadi? Yang 24 atau yang bagaimana? Rupanya pilihanlah teman saya yang semalam kami waktu ke Ancol. Nah, pilihannya saudara, iya, nggak mungkin lagi kita kembali foto-foto di sana. Ini nggak terbalik, nggak dapat. Kecewa nggak saudara? Kecewa. Nggak mungkin lagi mengulang momen itu. Udah lewat, udah sore, udah malam. Ini satu kisah ini. Ya. Ini bukan ilustrasi lagi, tapi kisah nyata yang saya alami. Kalau seperti itu saudara alami, kecewa enggak? Udah kita atur posisi kita selfie kan. Bukan dengan tangan dengan teman akrab kita kan begitu ya. Nanti wah ini ada kenangan ini, pikirku. Nah, pikir kami lah semua. Tahu-tahu nggak dapat. Semualah. Ya itu udah ngumpul kami di rumah, udah jam 9 malam itu pulang. Waduh, ini foto kita tadi tiba-tiba semua terbawa tahu pendeta-pendetanya. Haleluya. Nggak dapat kenangan apa-apa. Gitu juga saudara kasih. Apa yang salah di situ? Posisi menaruh filmnya di dalam terus sehingga tidak bisa merekam foto kita. Haleluya. Begitu juga di dalam Tuhan ini. Posisi kita itu loh harus tepat guna sebagai orang Kristen. Kalau nggak dapat nilai, nggak dapat kerajaan sorga. Ngerti kan maksudku? Lewat ya contoh yang kusampaikan ini. Ngerti kan Metro Sina? Iya. Supaya kita bisa mendapat kerajaan sorga itu, kata firman Tuhan, harus lebih. Jangan kita biasa-biasa aja. 2 Timotius pasal 3:16, segala tulisan yang dihafalkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau mau nasihat, ya udah cukup firman Tuhan. Firman Tuhan itu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adakah pernah sih katakan firman Tuhan malah si begisa. Adi lali si begisa, buang eturah iman. Mabagan, lakerna. Maka itu Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Sudahkah kau katakan kepada saudaramu? Kalau enggak, kalau nanti kesalahannya akan dijatuhkan kepadanya dan dia dihukum, maka ya, engkau juga akan ikut dihukum. Karena apa? Engkau mengerti, tetapi engkau tidak mau mengatakannya. Membagaimana ibas kitab Yehezkiel pasal 6 ayat 3 kalau nggak salah. Haleluya. Jadi kita harus sampaikan firman Tuhan ini, harus dengarkan. Amin. Haleluya. Itu. Tetapi yang sebenarnya Tuhan Yesus katakan bahwa di dalam Yohanes 4:24, coba baca. Supaya kita jangan salah kaprah, jangan salah menilai. Haleluya. Yohanes 4:24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi dia roh, dia ada di sini, dia ada bagi kita. Karena
dia roh. Sama seperti angin ini, nggak nampak sebenarnya. Bagaimana wajah angin? Tahu? Nggak ada yang bisa cerita ya angin ini, tapi kita rasakan kuasanya. Sejuk datang anginnya, kan begitu ya? Kuasanya kita bisa rasakan. Angin itu kan menggoyang-goyang itu batang-batang. Itu kuasanya. Namun kita tidak bisa melihat dia. Tapi tebu, coklat, goyang. Tapi nggak bisa kita melihat. Kamu merasakan angin? Merasakan. Ada yang merasakan angin di sini? Itu kuasanya. Tuhan itu juga punya kuasa. Jadi jangan kita pikir Tuhan itu jauh daripada aku. Tidak. Dia ada di sini. Dia bersama kita. Dia ada kepada setiap orang berseru kepadanya. Jadi jangan kita salah. Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 14. Galatia pasal 1 ayat lagi. Pasal 1 ayat 13 sampai 14. Sebab kamu telah mendengar tentang hidup dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya zaman Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Siapa dia? Paulus, sebelum menjadi orang Kristen. Apa pekerjaannya? Menganiaya. Apa pekerjaannya? Membunuh. Baginya itu boleh walaupun dia seorang beragama. Apa pekerjaannya? Memelihara adat istiadat. Kan kalian tahu, aku sekarang gak seperti itu. Bagiku Kristus lebih daripada yang lain. Semua itu kutinggalkan. Apa yang ada di belakangku itu semua kuanggap satu kerugian. Karena agak terlambat. Tetapi hampir terlambat. Tetapi tidak sempat terlambat. Sekarang saya sudah ditangkapnya. Kan begitu ya saudaraku kasih. Itulah kisah Paulus yang gigih menganiaya, melakukan penganiayaan. Bahkan ada istiadat dan duniawi itu yang dikembangkan. Jadi dia sudah salah kaprah dalam beragama. Tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Matius pasal 7 ini bonus. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Jadi mereka juga orang beragama, mereka juga orang yang menyebut nama Tuhan. Allah Maha Besar. Betul, Allah itu memang Maha Besar. Tetapi apakah kita melakukan kehendak Allah atau tidak? Nah ini sekarang. Jadi nanti ketika itu hari terakhir itu dan mereka datang kepada aku dan katakan kepada mereka, aku tidak mengenal kamu karena kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Jadi siapa yang masuk surga? Yang melakukan kehendak. Haleluya. Ini tegas. Jadi bagi kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, walaupun diasingkan, disisihkan, tidak dianggap teman, tidak dianggap saudara, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, yakinlah saudara yang kasih, satu waktu nanti ketika meninggalkan dunia ini, tempat saudara adalah surga. Milik saudara adalah kerajaan surga.
rumah saudara ada di surga. Aku akan menjemput kamu, aku akan membawa kamu di tempatku, supaya di mana aku berada kamu pun di sana, aku pun berada. Tuhan inginkan kepada kita, biarlah kita mengerti posisi hidup kita sebagai orang Kristen yang mau menegakkan kebenaran. Jangan seperti orang Kristen, kita nampaknya orang Kristen, tahu-tahu kita saudara kekasih, ikut-ikutan dengan cara pikir orang yang tidak memiliki pikiran seperti orang Kristen. Haleluya saudaraku. Praktikkan kekristenan itu. Kalau berdoa sebagai orang Kristen. Memuji Tuhan sebagai orang Kristen. Jadi lebih baik kata seperti kata Yakobus, banyak mendengar sedikit berkata.